Kepada Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GKJ Kuto Arjo yang saat ini di rumah dan bersama kami mengikuti ibadah Minggu 11 Oktober 2020, kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Mengawali ibadah kita, jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama membuka Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu ketika Tuhan telah menyatukan kami dalam ibadah pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, kami rindu sapaan Tuhan
melalui sabda yang hendak kami dengar. Bukalah hati kami semua, agar kami dapat mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14, Lembaga Alkitab memberi judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk ke kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara diberi pertanyaan, siapa yang pernah berbicara dan merasa pembicaraannya atau yang dibicarakan itu tidak didengar oleh keluarga? Sudah ngomong, tapi orang yang di rumah tidak mau dengar. Bagaimana rasanya? Anthony de Mello pernah menuturkan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang hendak makan di rumah makan atau di sebuah restoran. Pelayan datang, membawa catatan dan bertanya, apa yang menjadi pesanan mereka? Mulai dari bapak, ibu, dan terakhir anak yang terkecil. Tuan kecil, kata pelayan, Anda mau pesan apa? Anak itu menjawab cepat, aku mau roti sosis. Jangan, kata mamanya, beri dia nasi goreng saja yang tidak pedas. Pelayan itu seperti tidak mengindahkannya, ia melanjutkan bertanya, maaf tuan muda,
roti sosisnya mau pakai saus tomat? Mau, jawab anak itu. Ketika pelayan itu pergi, suasana menjadi hening. Lalu anak itu mengatakan, baru kali ini aku merasa diriku ada, karena ada orang yang mau mendengarkan aku. Saudara, hari ini kita diajak untuk mendengar suara Tuhan, Gembala kita. Dalam Mazmur 23, menarik di sini ada ungkapan yaitu gembala. Ungkapan yang biasa dalam Alkitab untuk menyebut karya penyertaan Tuhan dalam hidup umat. Dalam Alkitab, banyak menyebut kata Tuhan sebagai gembala. Jika disebut Tuhan adalah gembala, lalu kita semua ini siapa? Kalau Tuhan gembala, maka kita adalah domba. Domba adalah binatang yang paling lemah, binatang bodoh, jinak, dan mudah hilang serta mudah tersesat. Jika Tuhan menjadi gembala, maka Alkitab mengatakan hal yang luar biasa, yakni kita menjadi takkan kekurangan, tinggal di padang yang berumput hijau, kita akan dibimbing menuju air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun kita, menjaga dalam lembah kekelaman, dan pada akhirnya kita diam di dalam rumah Tuhan. Sungguh luar biasa. Akan tetapi, untuk dapat menikmati itu semua, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah percaya dan mendengarkan Sang Gembala. Saudara-saudara, mudahkah syarat itu? Ternyata tidak. Dalam Injil hari ini, hal kerajaan surga diumpamakan seperti pesta perjamuan perkawinan. Perkawinan adalah salah satu pesta yang sangat penting dalam tradisi Timur. Ada penafsir yang menyatakan pesta pada masa itu berlangsung selama 7 hari. Pesta dalam perjamuan perumpamaan Yesus ini adalah pesta besar. Semua telah tersedia. Tetapi ironisnya, para tamu undangan tidak datang. Dalam Alkitab disebutkan mereka tidak mengindahkannya. Artinya, mereka tidak menanggapi undangan perkawinan itu sebagai hal yang penting. Secara jelas, hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh tidak menghormati sang pengundang. Jemaat yang terkasih, betapa kita sering tidak menanggapi suara dan undangan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan, jika kita sedang mengadakan pesta, tetapi makanannya habis, sementara tamu masih ada. Betapa kita merasa malu, bukan? Kini yang terjadi, pesta telah siap, makanan melimpah, tetapi tamu undangan tidak ada yang datang. Bagaimana perasaan kita? Tentu kecewa. Karena ternyata keberadaan kita tidak dianggap oleh orang yang selama ini kita anggap teman atau sebagai sahabat. Harapan kita untuk bergembira ternyata tidak menjadi kenyataan. Sidang jemaat yang terkasih, oleh karenanya kita bisa memahami jika sang tuan rumah menjadi marah, akhirnya sang tuan rumah melakukan tindakan keras, menghukum mereka yang tidak menanggapi undangan sukacita itu. Namun, pesta harus terus berjalan, undangan pun dialihkan kepada yang lain. Orang lain adalah orang-orang yang selama ini jauh dari sang tuan, bukan teman atau sahabat dari sang tuan. Nah, saudara-saudara, gambaran ini menunjuk pada pemahaman bahwa orang-orang Yahudi yang selama ini sebagai umat pilihan Allah, yang selama ini dipilih, selama ini yang sungguh-sungguh disayang, itu sebabnya mereka kerap memandang rendah orang-orang dari
komunitas lain. Contoh di zaman Yesus adalah orang Samaria yang waktu itu dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Namun dalam perumpamaan ini, Yesus justru menunjukkan bahwa sekalipun mereka umat pilihan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkan undangan dan undangan Tuhan. Sang Tuhan yang mengundang mereka mengikuti pesta perkawinan, mereka asik dengan kegiatannya, mereka disebut mengurus ladang dan usahanya masing-masing. Justru karena itu Sang Tuhan akan mengundang orang-orang lain. Orang-orang lain itu akan menjadi sahabat baru Sang Tuhan. Namun tidak semua sahabat baru ini mau mendengarkan suara Allah di dalam Yesus Kristus. Gambaran orang yang tidak memakai pakaian pesta menunjukkan hal itu. Inilah makna perumpamaan Yesus yang disimpulkan dalam Matius, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil. Tetapi apakah kita yang terpilih? Tergantung seberapa kita mau mendengar suara Sang Gembala, Yesus kita. Mari kita periksa hidup kita di tengah keluarga. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar, dan mungkin kita hafal dari keluarga kita masing-masing. Salah satunya ketika kita menikah, mengasihi pasangan kita, dalam keadaan apapun, mari kita lihat seberapa jauh suara Tuhan itu hidup dan kita dengar dari keberadaan anggota atau pasangan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, juga ketika kita memiliki anak-anak dan membaptiskan mereka, bukankah kita telah mendengar suara Tuhan untuk mendidik dan memberi teladan iman kepada anak-anak? Cukupkah hanya dengan mengantar mereka ke sekolah minggu? Seberapa jauh teladan iman yang kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bahkan ketika kita menyatakan iman percaya kita, ketika kita menyatakan iman percaya dalam peneguhan sidi, dengan mantap kita katakan ya dengan sepenuh hati. Sekarang, benarkah kita setia pada Tuhan dengan sepenuh hati? Jemaat yang terkasih, mendengarkan suara Tuhan bukan seperti mendengarkan suara musik. Lagu dari HP atau gadget kita, mungkin mendengarkan musik dapat membuat kita menggoyang-goyangkan kepala atau berjoget. Akan tetapi mendengar Tuhan lebih dekat itu, mendengarkan suara Tuhan harus diikuti dengan perubahan hidup yang makin hari makin dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Mari saudara-saudara, kita mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukan suara Tuhan khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita. Saudara-saudara, sekarang diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari saudara-saudara kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami hendak membawa segala pergumulan dan permohonan kami di dalam doa. Kami membawa anak-anak kami, apapun keberadaannya, termasuk ketika saat ini mengadakan belajar di rumah, secara daring atau luring. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Begitupun orang tua yang mendampingi, kiranya dengan ketekunan dan kesabaran, dapat mendampingi keberadaan anak-anak dengan baik. Sementara anak-anak kami yang bergumul mencari pekerjaan, mencari jodoh, yang sudah bekerja, ataupun yang sudah berumah tangga, kiranya Tuhan memberikan naungan tuntunan dan kecukupan. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan lindungi. Para pemimpin bangsa kami Tuhan kuatkan, agar dapat memimpin negeri ini dengan sebaik-baiknya, diberi hikmat dan kesabaran. Begitupun kami seluruh warga negara Indonesia dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi tuntunan dan kebijaksanaan dari para pemimpin negeri kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang saat ini berulang tahun. Tuhan memberi hikmat, demikian juga bagi warga jemaat yang hendak menikah dan menerima pemberkatan perkawinan. Tuhan kiranya memberikan persiapan hati. Allah Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di warta gereja, atau melalui amplop persembahan dikirimkan ke kantor gereja melalui pengurus kelompok atau majelis yang ada di kelompok. Persembahan akan kita dasarkan pada firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 14 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita dan membawanya dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pemurah, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami suatu alat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Berkati kami yang telah memberikannya. Biarlah di lain waktu kami boleh memberi lebih baik lagi. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan apa yang telah kami dapat, teristimewa sabdamu dalam hidup beriman kami.
Kami berdoa kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah kita masing-masing dan menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.